Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga rahmat dan kasih sayangnya selalu tercurah kepada kita semua. Saya menyapa dengan penuh harapan, semoga hari-hari Anda senantiasa dipenuhi keberkahan, kesehatan, dan ketenangan hati. Pernahkah Anda merasakan hidup terasa sempit, jalan buntu, seolah segala usaha tak juga berbuah hasil? Pernahkah Anda dihimpit hutang, kehilangan pekerjaan, atau merasa berjuang sendirian, menghadapi beban hidup yang berat, hati gelisah, pikiran penuh beban? Doa seakan tertahan di langit, sungguh terasa menyesakan. Namun jangan panik, jangan putus asa, Allah selalu punya jalan keluar. Di balik setiap kesulitan, ada pintu rizki yang sudah disiapkan. Malam ini, saya akan bagikan sebuah kunci agung, amalan yang telah diajarkan ulama. Doa yang mampu mengubah sempit menjadi lapang, miskin menjadi cukup, bahkan mendatangkan rizki yang tak disangka-sangka. Amalan itu adalah kalimat penuh cahaya, Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang jika diamalkan 450 kali selama 3 malam berturut-turut, insya Allah akan mendatangkan pertolongannya dengan cara yang luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu bagi semua penonton yang hadir menyimak. Berikan keluasan rizki, kesehatan, dan ketenangan hati. Ya Allah, untuk mereka yang menekan tombol like, curahkan kebaikan dan balasan pahala yang berlipat. Ya Allah, untuk mereka yang menekan tombol subscribe, bukakan pintu rizki yang luas dan keberkahan dunia akhirat. Ya Allah, untuk mereka yang membagikan video ini, jadikan itu sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir tanpa henti. Ya Allah, untuk mereka yang menuliskan sholawat di kolom komentar, masukkan mereka ke dalam golongan kekasih Nabi Muhammad SAW, dan jadikan kami sebuah hamba-Mu yang Engkau ridhoi di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sahabatku sekalian, tariklah nafas dalam-dalam. Doa ini dan yakini bahwa Allah mendengar setiap untayan doa yang keluar dari hati kita. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita jujur pada diri sendiri. Betapa sering kita merasa terhimpit oleh keadaan. Usaha sudah dicoba ke sana kemari, pintu-pintu sudah diketuk, bahkan tenaga dan pikiran sudah tercurah habis-habisan. Namun apa yang terjadi? Hasil tak kunjung datang, hutang masih menumpuk, rezeki masih terasa seret, kebutuhan rumah tangga seolah tak ada habisnya. Saat malam tiba, hati terasa gundah, mata sulit terpejam, pikiran hanya berputar tentang bagaimana besok bisa bertahan. Perasaan kecewa itu semakin menekan ketika melihat orang lain tampak mudah meraih keberhasilan. Kita bertanya dalam hati, mengapa saya harus menghadapi jalan buntu seperti ini? Apakah doa-doa saya tidak pernah sampai? Apakah Allah melupakan saya? Pertanyaan itu begitu menusuk dan membuat jiwa semakin gelisah. Padahal kita tahu Allah sama sekali tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Hanya saja terkadang kita diuji lebih lama agar keyakinan kita benar-benar tumbuh. Izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata. Ada seorang saudara bernama Hamzah, tinggal di sebuah kota kecil di pesisir utara. Ia seorang pedagang sayur sederhana di pasar. Hari-harinya penuh perjuangan.
berangkat sebelum subuh, pulang menjelang sore, tapi hasil yang dibawa pulang seringkali tak cukup menutupi kebutuhan keluarganya. Hutang demi hutang menjerat hingga rasa putus asa menghantui setiap langkahnya. Dalam keadaan terhimpit itu, Hamzah mendatangi seorang guru pengajian di lingkungannya. Dengan wajah penuh lelah, ia bertanya, "Guru, apa yang harus saya lakukan? Semua jalan sudah saya tempuh, tapi seakan tertutup rapat." Sang guru tersenyum lembut, lalu berkata, "Wahai Hamzah, ingatlah kalimat yang pernah diucapkan para nabi ketika menghadapi kesulitan besar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung." Guru itu lalu menuntun Hamzah untuk mengamalkan zikir agung ini. Ia diminta melakukannya pada sepertiga malam terakhir. Setelah sholat hajat dengan hati yang hancur dan penuh penyerahan diri, dibaca 450 kali 3 malam berturut-turut dengan keyakinan penuh bahwa Allah tidak akan mengecewakannya. Hamzah pun mencoba meski awalnya hatinya ragu. Malam pertama ia membaca sambil meneteskan air mata. Malam kedua ia semakin yakin. Malam ketiga ia menutup zikir itu dengan doa panjang, menyebutkan segala hajatnya. Beberapa hari setelah itu Allah memperlihatkan kuasanya. Seorang kerabat yang lama tak pernah berhubungan tiba-tiba datang dengan tawaran modal usaha, bukan pinjaman, melainkan hadiah tulus untuk membantu. Dari sanalah hidup Hamzah mulai berubah. Hutang yang menjerat perlahan lunas, rizkinya mengalir. Bahkan ia menjadi salah satu pedagang yang disegani di pasar. Semua itu bukan karena kekuatannya, melainkan karena rahmat Allah melalui zikir yang penuh berkah ini. Sahabatku, bukankah Allah sendiri telah menegaskan dalam Quran surat Al-Talaq ayat 3, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkan keperluannya." Ayat ini adalah janji yang tak pernah dusta. Hamzah hanyalah satu contoh kecil dari sekian banyak hamba yang telah merasakan pertolongan Allah setelah benar-benar bertawakal. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan zikir, meski tanpa sederhana, namun bila diucapkan dengan hati yang yakin dan penuh pasrah diri, ia bisa menjadi pintu turunnya pertolongan Allah yang luar biasa. Jika Hamzah bisa bangkit dari himpitan hutang dengan zikir ini, insya Allah kita pun bisa menemukan jalan keluar dari masalah kita sendiri. Sahabatku, tarik nafas perlahan, rasakan kelegaan di dada. Yakinlah bahwa cerita ini bukan sekedar kisah, melainkan tanda bahwa Allah juga sedang menyiapkan pertolongan bagi Anda. Bersabarlah sebentar lagi, karena di bab selanjutnya kita akan masuk pada inti amalan yang bisa menjadi jalanan keluarnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kita merenungkan kisah tadi, tentu hati kita semakin yakin bahwa jalan keluar selalu ada. Masalah boleh saja berat, pikiran boleh terasa buntu, namun pertolongan Allah tidak pernah jauh. Sekarang tibalah saatnya kita masuk pada inti pembahasan malam ini, yaitu doa dan amalan utama yang sesuai dengan janji judul tadi. Amalan itu adalah kalimat penuh cahaya, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil artinya cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Inilah bacaan yang diamalkan sebanyak 450 kali, dilakukan selama 3 malam berturut-turut. Waktunya adalah sepertiga malam terakhir setelah Anda mendirikan sholat hajat 2 rakaat.
Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah, bacalah Quran surat Al-Kafirun. Lalu pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah, bacalah Quran surat Al-Ikhlas. Setelah salam, duduklah dengan khusyuk. Pegang tasbih dan bacalah kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil dengan penuh rasa pasrah, sambil membayangkan segala beban hidup sedang kita serahkan kepada Allah. Setelah selesai, lanjutkan dengan membaca Quran surat Ali Imran ayat 173 sampai 174 sebanyak 14 kali. Ayat ini adalah doa para sahabat Nabi yang tetap tegar ketika dihadapkan pada ancaman besar dan Allah menurunkan pertolongannya dengan segera. Sahabatku, jangan lupa iringi amalan ini dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat membuka pintu rahmat dan setiap doa yang disertai sholawat akan lebih mudah menembus langit. Saya mengajak Anda untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, karena bisa jadi itu menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah kita tiada, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang sibuk bersolawat kepadaku, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya di dunia dan di akhirat. Inilah penguat bahwa doa dan solawat yang tulus mampu membuka pintu pertolongan Allah dalam segala hal. Sahabatku, jika amalan ini dilakukan dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan keyakinan, insya Allah apapun hajat kita akan dimudahkan. Jangan ragu, jangan biarkan hati dipenuhi pesimis. Allah mencintai hamba-hamba yang yakin kepadanya. Renungkan sejenak, bayangkan beban Anda sedang diturunkan, pintu rizki sedang dibuka, dan doa Anda sedang diangkat ke langit. Semoga Allah menjadikan amalan ini sebagai jalan keluar dari segala kesulitan yang menimpa kita. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita sudah mengetahui amalan agung Hasbunallah wa ni'mal wakil beserta tata caranya. Namun perlu kita sadari bersama, amalan ini bukan hanya sekedar rangkaian bacaan. Ia adalah kunci untuk menenangkan hati, menguatkan jiwa, dan menumbuhkan keberanian menghadapi kerasnya hidup. Saat hati resah karena hutang menumpuk, saat pikiran buntu mencari rizki, bacaan ini hadir sebagai sumber kekuatan batin yang menghubungkan kita langsung dengan pertolongan Allah. Ingatlah ketika kita duduk bersila di sepertiga malam, menyebut nama Allah berulang kali dengan air mata yang menetes. Sejatinya kita sedang membuka pintu langit, bukan sekedar mencari harta, tapi memohon kekuatan agar tetap sabar, tetap tabah, dan tetap yakin pada janji Allah. Itulah rahasia besar di balik amalan ini. Ia menyalakan cahaya dalam hati sebelum menghadirkan kelapangan dalam hidup. Izinkan saya bercerita satu kisah tambahan. Ada seorang saudara bernama Fadil dari sebuah kota di pedalaman. Ia seorang buruh harian, penghasilannya pas-pasan, bahkan seringkali tidak cukup untuk makan keluarganya. Hutang demi hutang membuat hidupnya semakin berat. Suatu malam, dalam keadaan putus asa, ia mendatangi seorang ustadz untuk meminta nasihat. Sang ustadz menuntunnya membaca zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil dengan tata cara yang sama. Sholat hajat 2 rakaat, lalu mengulang bacaan itu 450 kali selama 3 malam berturut-turut. Fadil mengamalkannya dengan penuh keyakinan. Malam pertama ia merasa ringan meski tak ada perubahan nyata. Malam kedua hatinya mulai tenang. Malam ketiga air matanya jatuh karena ia benar-benar berserah diri kepada Allah. Beberapa hari kemudian seorang pengusaha di kotanya
menawarinya pekerjaan tetap dengan gaji yang cukup untuk menafkahi keluarganya. Bukan karena usahanya sendiri, tetapi karena pertolongan Allah yang datang tepat waktu. Allah sendiri berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini menjadi penguat bahwa setiap ujian yang datang pasti ada jalan keluarnya. Dan salah satu jalannya adalah dengan doa serta zikir yang mendekatkan kita padanya. Sahabatku, jangan pernah merasa amalan ini hanya cerita orang lain. Jadikan ini sebagai bagian dari ikhtiar Anda. Zikir ini bukan hanya untuk membuka rizki, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bayangkan diri Anda duduk tenang di malam hening, melantunkan kalimat penuh cahaya, lalu merasakan beban yang perlahan terangkat dari dada. Itulah tanda bahwa Allah sedang menurunkan pertolongannya. Sahabatku yang dirahmati Allah, dari setiap kisah dan amalan yang telah kita renungkan bersama, kita kembali pada inti utama dari tema ini. Hidup memang penuh ujian, terkadang rezeki terasa seret, hutang menjerat, hati gelisah tak menentu. Namun percayalah, setiap langkah, setiap air mata, dan setiap doa kita tidak pernah luput dari perhatian Allah. Dia Maha mendengar, Dia Maha melihat, dan Dia Maha menolong hamba-hamba yang berserah diri. Ingatlah 3 nilai penting yang harus kita tanamkan dalam hati. Pertama, sabar. Tanpa sabar hati mudah rapuh, doa terasa berat dan langkah menjadi lemah. Kedua, tawakal, serahkan hasil sepenuhnya kepada Allah, karena kita hanyalah hamba yang berusaha, sementara keputusasaan akhir ada di tangannya. Ketiga, yakin bahwa pertolongan Allah datang tepat waktu, tidak pernah terlambat dan selalu indah pada saatnya. Mari kita panjatkan doa bersama dengan hati yang penuh pengharapan. Ya Allah yang Maha Pengasih, tenangkan hati kami dari kegelisahan, lapangkan dada kami dari beban yang menyesakan, mudahkan segala urusan kami yang terasa buntu, bukakan pintu rizki dari arah yang tidak kami sangka-sangka. Jadikan rizki itu penuh berkah dan manfaat. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan bagi keluarga kami. Jagalah mereka dalam kasih sayang-Mu. Kuatkan ikatan cinta di antara kami. Jauhkan dari perselisihan. Dan jadikan rumah kami sebagai taman kecil surga dunia. Ya Allah, anugerahkan keselamatan dunia dan akhirat. Jauhkan kami dari keburukan makhluk. Lindungi kami dari godaan setan, dan tetapkan langkah kami di jalan-Mu. Ya Allah, jadikan setiap amal kecil kami sebagai jalan menuju ridho-Mu. Akhir hidup kami dalam husnul khotimah. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya. Semoga doa ini menjadi penutup yang manis dan penguat hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sebelum berpisah jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan, subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya, bagikan kepada saudara dan sahabat agar menjadi amal jariah, serta tuliskan sholawat di kolom komentar. Dan jangan lupa, masih banyak video lain yang bisa Anda simak untuk memperkaya hati dengan cahaya iman.